Selamat siang pemirsa, saya Irwan Saragih kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Pria berseragam partai ditemukan tewas di pinggir parit di Deli Serdang. Komitmen Lapas Siantar dengan BNN dalam program pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Kejari Labuhan Batu menuju zona integritas wilayah bebas korupsi 2021 dan wilayah birokrasi bersih melayani. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, pencarian seorang nelayan warga Nias Utara yang hilang di perairan Laut Nias Barat, Sumatera Utara dihentikan dan dilanjutkan dengan pemantauan. Tim SAR gabungan melakukan pencarian selama 7 hari dengan menyusuri sejumlah pulau, namun tidak ditemukan tanda-tanda yang menunjukkan keberadaan korban. Setelah dilakukan pencarian di tengah laut oleh tim gabungan Basarnas Nias selama 7 hari berturut-turut atas hilangnya Ama Arihia, seorang nelayan warga Nias Utara di perairan Laut Nias Barat, kini proses pencariannya dihentikan. Pada pencarian selama 7 hari, tim Basarnas Nias telah menyusuri perairan Laut Nias Barat yang dimulai dari lokasi kejadian hingga di sejumlah pulau, di antaranya Pulau Site, Hinako, Hamutala, dan Pulau Mbogi. Berdasarkan hasil evaluasi bersama dengan pihak keluarga korban, pencarian dihentikan dan dilanjutkan dengan pemantauan. Karena selama 7 hari pencarian tidak ditemukan satupun tanda-tanda yang menunjukkan keberadaan korban. Jika ada warga yang menemukan keberadaan korban, diharapkan untuk segera melaporkannya ke pihak keluarga maupun Basarnas. Sebelumnya, nelayan bernama Ama Arihia yang dikabarkan hilang akibat kapal yang dinaiki bersama 3 orang rekannya terbalik dihantam ombak besar di tengah laut. Sementara ketiga rekannya berhasil menyelamatkan diri. Bukan pencarian bersama dengan tim SAR gabungan dimulai dari titik lokasi musibah dan menuju Pulau Siite, mengitari beberapa gosong antara Siite dan Hinako. Berhubung cuaca buruk pada hari ini dengan ketinggian gelombang 1,5 meter sampai 2 meter, maka pada saat ini kita berlindung di Pulau Hinako. Nah, untuk selanjutnya nanti bila mana cuaca sudah bersahabat, kita akan melanjutkan pencarian dengan target mengitari Pulau Hamutala dan Pulau Mbogi. Haugo Manozega melaporkan untuk Eva Rina TV. Sesosok mayat pria mengenakan seragam salah satu partai ditemukan tewas dalam kondisi luka di bagian wajah dan kepala di Desa Bandar Kalifa, Kecamatan Percut Setuan, Deli Serdang. Saat ditemukan, wajah dan sejumlah bagian tubuh korban mengalami luka memar dan masih mengeluarkan darah segar. Warga Jalan Pringgan, Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Setuan, Deli Serdang, Sumatera Utara, Senin pagi dikejutkan dengan penemuan sesosok mayat pria tanpa identitas di pinggir parit desa. Pria yang mengenakan seragam salah satu partai ini pertama kali ditemukan oleh warga sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saat ditemukan, wajah dan sejumlah bagian tubuh korban mengalami luka memar dan masih mengeluarkan darah segar. Penemuan jasad korban tersebut langsung dilaporkan ke Polsek Percut Setuan. Usai diidentifikasi oleh tim Inafis Polrestabes Medan, jasad korban yang diperkirakan berusia 45 tahun tersebut langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk keperluan visum. Salah seorang warga bernama Adi mengaku tidak mengenal korban yang diduga korban kekerasan. Jasad korban dibuang ke lokasi penemuan oleh pelaku. Tadi kan di pinggir parit kan. Itu korban apa itu, Pak? Merasa korban kekerasan itu, Pak. Jam berapa ditemukan kira-kira, Pak? Tadi jam 7 pagi. Ketahuannya jam 7 pagi. Kenal nggak sama korban, Pak? Enggak kenal. Bukan warga sini, Pak ya? Bukan. Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait penemuan jasad korban, diduga korban pembunuhan sadis. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV.
Pemirsa, warga di Kota Binjai mengaku saat ini resah dengan maraknya permainan judi ketangkasan di sejumlah tempat. Atas hal tersebut, salah seorang anggota DPRD Binjai berharap kepada aparat kepolisian untuk bertindak menutup lokasi permainan judi. Apalagi dalam waktu dekat, umat Muslim akan melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Permainan judi ketangkasan dan permainan judi lainnya saat ini marak terjadi di Kota Binjai. Tempat-tempat permainan judi ketangkasan bukan lagi menjadi rahasia umum. Di kawasan Kampung Tanjung dan kawasan Brahrang merupakan salah satu lokasi permainan judi ketangkasan yang hingga saat ini masih terus berlangsung. Dari rekaman video amatir yang diterima awak media, terlihat permainan judi ketangkasan tembak ikan dan permainan judi genap ganjil Cina ramai diikuti para pemain judi. Maraknya permainan judi mendapat sorotan dari anggota DPRD Binjai Joko Basuki. Dirinya meminta aparat kepolisian segera menutup lokasi permainan judi yang ada di Kota Binjai. Terima kasih, baik Bung Jainal, mengenai aksi permain judi yang ada di daerah Kota Binjai ini, agar kiranya saya sebagai wakil rakyat, menyambung lidah rakyat, bermohon agar aktivitas judi ditiadakan. Itu harapan kami. Kenapa? Judi ini sangat-sangat meresahkan orang-orang tua yang ada di Kota Binjai ini, karena anak-anaknya terlibat ya mengikut bermain di arena judi tersebut. Judi ini sangat berbahaya, sangat merusak mental anak-anak kita, generasi muda kita. Untuk itu saya Joko Basuki, semua arena judi yang ada di Kota Binjai ini ditiadakan ya. Gunarso KB melaporkan untuk Everina TV. Komitmen Lapas Siantar dengan BNN dalam program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika ditanyakan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Tingkatkan sinergitas dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Lapas Kelas 2A dan BNN Siantar menjalin penandatanganan kerjasama. Pembinaan keterampilan akan diberikan kepada warga binaan khusus terpidana narkotika. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Pematang Siantar melakukan penandatanganan kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kota Pematang Siantar dalam mewujudkan lapas bersih dari narkoba. Hal ini dilakukan dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lembaga pemasyarakatan maupun di lingkungan masyarakat. Selain melakukan pencegahan dan pemberantasan, warga binaan terpidana narkotika juga akan diberikan pembinaan keterampilan membudidayakan ikan tawar seperti lele, belut, dan tanaman seperti porang, ubi talas, dan pisang. Mengingat saat ini jumlah pengguna narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Pematang Siantar mencapai 70%. Warga binaan diharapkan dapat menerapkan keterampilan yang diterima di lingkungan masyarakat apabila kasus hukum telah selesai. Kita dari BNN Kota Pematang Siantar menginisiasi membuat kesepakatan kerjasama dengan Lapas Kelas 2A Pematang Siantar untuk memberikan solusi untuk melakukan lapas bersinar. Tentunya lapas bersinar ini kita harapkan menjadi lapas bersih narkoba, tetapi pendekatannya dalam hal ini melakukan pemberdayaan masyarakat kepada warga binaan untuk nanti menjadi mitra BNN, menjadi pelaku-pelaku usaha di tengah-tengah masyarakat. Tetapi kita lakukan juga uji coba di lapas ini untuk budidaya ikan tawar seperti ikan lele, ikan belut, dan juga tanaman-tanaman lain seperti tanaman porang, dan juga nanti keladi ubi talas, dan juga pisang. Ini yang kita lakukan. Semua ini kita lakukan dalam rangka membekali warga binaan punya keterampilan. Kalau sudah punya keterampilan, berarti dia sudah punya pekerjaan. Kalau sudah jadi punya pekerjaan, pasti dia tidak akan mau lagi jadi kurir narkoba. Dalam hal ini, Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyambut baik kegiatan ini dan selalu bersinergi dalam kegiatan-kegiatan yang positif kepada warga binaan. Untuk lapas, perjanjian kerjasama yang telah kita lakukan, kita sangat mendukung pihak BNN dalam rangka mencari solusi, melakukan pelatihan keterampilan kepada warga binaan kita, dan
nantinya setelah mereka mendapat keahlian pembibitan lele, kemudian penanaman porang, nantinya kembali ke masyarakat, mereka sudah punya modal, sudah siap kembali ke masyarakat dengan keterampilan tersebut. Terima kasih kepada BNN atas kerjasama itu. Mohon dukungannya semua pihak atas kegiatan ini. Doktrin yang tertanam di kepala para terpidana narkotika akan perlahan hilang dengan kesibukan keterampilan yang dibina. Pentanius Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya, pemirsa, Kejari Toba mengikuti apel secara virtual deklarasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, serta penandatanganan Fakta Integritas di Aula Kejari Toba pada 5 April 2021. Kepada media, Kepala Kejaksaan Negeri Toba Baringin Pasaribu mengatakan pihaknya akan menerapkan WBK dan WBBM sebagai tolak ukur kinerja Kejari Toba dengan moto Kejari Toba tertib, objektif, berwibawa dan amanah, serta pelayanan satu pintu dengan mengedepankan profesionalisme kerja. Baringin Pasaribu juga mengapresiasi keseriusan Kejatisu dalam menerapkan WBK dan WBBM, di mana pegawai terbaik akan mendapatkan reward dan sebaliknya bagi yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat menjadikan Kejari Toba bebas dari korupsi. Pada hari ini kita serentak mengadakan pencanangan WBK menuju WBM, yang mana kita mengikuti secara virtual yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. WBK ini merupakan tolak ukur kinerja kita. Jadi bagaimana masyarakat dapat menerima pelayanan dari kita secara maksimal. Jika masyarakat yang akan datang ke kantor kita dapat kita layani dengan maksimal, dengan penuh senyum, penuh tawa, dan tidak ada merasa kecewa. Toba punya moto tertib, objektif, berwibawa, dan amanah. Itulah moto kita yang akan kita berikan kepada masyarakat Kabupaten Toba. Jamarlin Saragi melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu, Kejaksaan Negeri Labuhan Batu mengikuti apel pencanangan menuju zona integritas wilayah bebas korupsi 2021 dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Apel yang diikuti seluruh Kejari di Sumatera Utara ini secara virtual dipusatkan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Dalam mewujudkan zona integritas wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan kejaksaan, Kejari Labuhan Batu mengikuti pencanangan dengan melakukan ikrar dan penandatanganan secara serentak yang dipimpin langsung oleh Kajati Sumatera Utara dan disaksikan Wakajagung RI selaku penanggung jawab di Aula Kejari setempat Jalan SM Raja Rantau Prapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Dalam zona integritas terdapat 6 area, yakni manajemen perubahan, penguatan ketatalaksanaan, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kepala Kejaksaan Negeri Labuhan Batu Kumaidi menyebutkan, dalam mewujudkan zona integritas WBK WBBM, pihaknya akan tetap melaksanakan berbagai program yang telah dilakukan. Di antaranya tilang online dan keliling, jaksa menyapa, jaksa masuk pasar, serta pengantaran barang bukti. Hal ini guna memberi pelayanan terbaik ke masyarakat. Selain itu, pemberkasan dokumen dan informasi berbasis digitalisasi juga dilakukan, guna mempermudah kinerja internal dan layanan keterbukaan publik. Jadi dengan adanya pencanangan wilayah integritas bebas korupsi dan birokrasi bersih melayani tersebut, Kejaksaan Negeri seluruh wilayah Sumatera Utara itu akan berusaha untuk menjadi area wilayah bebas korupsi dan birokrasi bersih melayani. Kami dengan adanya pencanangan tersebut, kami akan berupaya untuk bagaimana pelayanan masyarakat terhadap masyarakat akan lebih baik. Kemudian kami juga akan mempermudah bagaimana masyarakat mengakses terhadap kinerja kami. Kemudian kami juga akan melakukan
dan meneruskan kegiatan-kegiatan sebelumnya untuk lebih diperbaiki. Kemudian kami juga melakukan inovasi-inovasi yang mempermudah kinerja kita, internal kita gitu. Misalnya kita melakukan digitalisasi mengenai tata persuratan, sehingga surat-surat yang masuk ke kami, ke kantor ini akan terdata, tersimpan secara baik dan sewaktu-waktu akan mudah dicari lagi. Kemudian kami juga ke depan akan berupaya untuk melakukan digitalisasi informasi. Dalam arahannya, Wakajagung mengajak seluruh insan adiaksa untuk menghindari KKN, pelanggaran disiplin, penyimpangan SOP, penggunaan dan pemanfaatan anggaran yang tidak efektif dan efisien, serta menghindari memberikan pelayanan yang asal-asalan. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Harga bahan bakar minyak non-subsidi di Sumatera Utara mengalami kenaikan per 1 April 2021. Pihak Pertamina berdalih bahwa kenaikan harga BBM tersebut mengacu pada kenaikan pajak bahan bakar kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara. Sebaliknya, Gubernur Sumatera Utara menyebut Pertamina hanya mencari momentum untuk menaikkan harga BBM menggunakan pergub. Harga BBM non-subsidi baik jenis bensin maupun solar, mulai dari Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Dex, Dex Lite, dan solar non-PSO naik rata-rata Rp200 per 1 April 2021. Kenaikan tersebut hanya berlaku untuk di Sumatera Utara. Pada hari pertama pemberlakuan harga baru tersebut, sebagian besar konsumen BBM tak mengetahui adanya kenaikan harga. Bahkan banyak dari mereka yang merasa keberatan karena harga BBM naik di masa pandemi. Pertamina berdalih kenaikan harga BBM sebagai bentuk penyesuaian naiknya tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang tertuang pada Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021. Sementara Gubernur Edi Rahmayadi mengatakan Pertamina hanya mencari momentum untuk menaikkan harga. Edi menegaskan dia tidak punya hak untuk menentukan harga bahan bakar minyak di Sumatera Utara. Kenaikan harga BBM tersebut merupakan imbas dari kebijakan moneter pemerintah pusat. Kan kita ada pergub mengeluarkan bahwa ada kenaikan pajak bahan bakar. Nah itu berdasarkan itu, acuan itulah maka Pertamina menaikkan. Enggak lah. Iya Pak, berdasarkan itu Pak. Ya salah. Anda salah itu. Tadi Pertamina sebutnya begitu Pak, mengacu pada ya salah, yang menentukan harga itu Pertamina atau Gubernur? Pertamina. Tidak tahu dia jawabnya. Jadi si ini nih tidak tahu, tapi dia mencari momen aja itu. Kita kan harus menyesuaikan, begitu naik barang, pergubnya kan harus diperbarui. Ya sebenarnya nggak ada sinkronisasinya Pak dengan pajak bahan bakar kita itu? Enggak. Dia kenapa itu naik? Karena sangat berpengaruh kepada moneter. Hanya 5 yang tak boleh dilakukan oleh daerah: hukum, pendidikan, agama, pertahanan dan keamanan. Yang kelima adalah moneter. Sementara khusus untuk BBM bersubsidi premium dan biosolar sejauh ini tidak mengalami kenaikan harga. Namun dalam beberapa tahun terakhir, BBM jenis premium sudah tak dijual di sebagian besar SPBU yang ada. Daniel Bekwali melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikut pemirsa, libur pasca arus lalu lintas di kawasan Tol Balmerah penghubung Kota Medan dan Tebing Tinggi terpantau ramai lancar. Meski ada peningkatan volume sebanyak 15.000 kendaraan pada Senin pagi. Puncak arus balik libur pasca 2021 pada Senin pagi, Regional Jasa Marga Nusantara Toll Road mencatat sebanyak 15.000 atau meningkat sebesar 5%. Kendaraan telah meninggalkan kampung halamannya menuju Kota Medan melalui gerbang tol Tebing Tinggi ruas tol Medan Kuala Namu.
Peningkatan ini diketahui dari volume lalu lintas normal harian rata-rata. Telah terkoneksinya 3 ruas tol di Sumatera Utara, yakni ruas tol Medan Binjai, ruas tol Belawan Medan Tanjung Merawa, dan ruas tol Medan Kuala Namu Tebing Tinggi, ikut memicu peningkatan mobilitas masyarakat dari arah Binjai dan Medan menuju Tebing Tinggi, begitu juga arah sebaliknya. Saat ini ada beberapa lokasi penyempitan lajur di ruas jalan tol MKTT, dikarenakan adanya pengerjaan pengecatan marka jalan di bahu dalam yang dimulai pada 29 Maret dan diperkirakan akan selesai dalam waktu 35 hari ke depan. Arus balik pada hari ini, kami memprediksi jumlah kendaraan yang akan bertransaksi pada gerbang tol Amplas berkisar 15.000 kendaraan. Lalin puncak tersebut akan terjadi pada shift 2 pada hari ini. Upaya-upaya yang kita lakukan untuk mengantisipasi kepadatan di gerbang tol, kami mengoptimalkan jumlah gardu operasi pada gerbang tol Amplas sebanyak 7 gardu operasi dan 4 mobile reader. Dan kami juga kami mengharapkan kepada pengguna jalan untuk memastikan saldo uang elektronik dalam kondisi mencukupi. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kepadatan saat melakukan transaksi di gerbang tol. Pengguna jalan diminta selalu mematuhi arahan atau imbauan petugas baik di gerbang, di rest area, ataupun di jalur khusus. Wahyu Pratama melaporkan untuk Everina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Irwan Saragih, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.